selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Dr. Dianita, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis. Tujuannya adalah untuk menilai fungsi penciuman, penglihatan, sensasi wajah, gerakan, dan lain-lain. Mungkin pas saat pemeriksaan agak tidak nyaman karena saya akan menyorotkan cahaya ke mata Mbak dan menyentuh kornea Mbak. Mungkin agak tidak nyaman sedikit, apakah Mbak bersedia? Sudah, dokter. Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama saya akan siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada bahan aromatik seperti teh, tembakau, kopi, dan di sini ada perasa. Nanti ada larutan gula, sama ada garam dan air. Lalu ada kapas juga, pen light dan pulpen. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Baik, sekarang kita mulai ya pemeriksaannya Mbak. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan fungsi penghidu yaitu cranialis nervus yang pertama. Sekarang kenalin dulu aromanya, ini aroma teh. Ini tembakau ya Mbak. Oke, ini aroma kopi. Oke, boleh tutup satu hidungnya dan tarik nafas dan buang. Oke, baik, tidak ada sumbatan. Satunya lagi Mbak, tarik nafas, buang. Oke, baik, tidak ada sumbatan ya. Boleh ditutup matanya dan satu hidungnya boleh dibantu tutup. Oke, satu lubang hidung ditutup. Nanti tebak ya ini wangi apa ya Mbak? Sebutkan wangi apa? Baik, ini aromanya apa Mbak? Tembakau. Baik, yang ini aromanya apa Mbak? Kopi. Baik, satunya lagi. Oke, ini apa Mbak? Ini apa Mbak? Tembakau. Baik, yang ini Kopi. benar. Baik Mbak, bisa dibuka matanya. Untuk fungsi penghidunya normal ya, bisa benar semua aromanya ditebak dengan benar. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan nervus cranialis yang kedua, yaitu bentuk dan ukuran pupil. Saya lihat di sini untuk bentuk dan ukuran pupil Mbak, bentuknya bulat, terus isokor ya, sama kanan dan kirinya, dan ukurannya juga normal 2-4 mm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks cahaya. Ini ada yang langsung dan tidak langsung untuk mengecek nervus cranialis yang kedua dan ketiga. Boleh dilepas terlebih dahulu. Terima kasih ya Mbak. Baik, untuk refleks cahayanya positif. Satunya lagi, yang ini juga refleks cahayanya positif. Boleh dibantu seperti ini tangannya. Baik. Oke, ini yang tidak langsung juga positif. Oke, baik, di sini juga refleks cahayanya positif. Terima kasih Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Boleh dibantu tutup. Oke, nanti lihat ke saya aja, bola matanya, pandangannya, jangan gerak-gerak, kepalanya juga jangan gerak-gerak. Nanti bilang lihat atau bergerak ya Mbak. Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Oke, boleh dibantu satunya lagi. Lihat? Lihat. Gerak? Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Terlihat? Lihat. Gerak? Terlihat? Lihat. Gerak? Gerak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelopak matanya Mbak. Di sini terlihat kelopak matanya normal, tidak ada retraksi dan ptosis. Ini untuk mengecek cranialis nervus yang ketiga. Selanjutnya untuk mengecek cranialis nervus yang ketiga, 4 dan 6 itu saya lakukan secara bersamaan untuk mengecek posisi, reaksi konvergensi dan gerakan bola mata. Nanti bisa diikutin ya bendanya ini. Kepalanya tapi diam aja, matanya yang bergerak. Oke, baik, untuk posisi matanya normal, tidak ada kelainan seperti strabismus. Terus untuk reaksi konvergensinya positif ya, tadi bisa pas saya dekatkan juga matanya ke dalam, sama-sama ke dalam. Terus gerakan bola matanya juga normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea untuk mengecek cranialis nervus yang kelima. Di sini saya gunain kapas dan dililit-lilit. Nanti Mbak bisa lihat ke samping kanan. Oke. Ada refleksinya positif, sebelahnya lagi kelihatan dan ke atas, ada ke atas. Oke, ada refleks berkedipnya. Untuk refleks korneanya positif. Selanjutnya saya akan mengecek yang fungsi motorik dari cranialis nervus yang kelima, yaitu otot masseter dan temporal. Mbaknya bisa menggigit seperti sedang gigit daging keras ya. Oke. Untuk kekuatannya ini baik, sama kanan dan kiri juga simetris kekuatannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sensorisnya, yaitu sensasi wajah. Nanti Mbaknya bisa dibantu tutup matanya. Kalau terasa bilang ya Mbak, terasa?
Rasa? Rasa. Sama nggak? Sama. Oke. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Sama nggak? Sama. Oke. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Oke. Sama nggak? Sama. Baik, dibuka lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan nervus cranius yang ke-7, simetris ya wajah mbaknya. Selanjutnya bisa diikutin instruksi saya. Angkat kedua alisnya mbak. Oke, baik. Untuk matanya bisa ditutup. Dan kalau saya buka, tahan ya. Oke, baik. Tahan, terus boleh senyum, lihat gigi, tunjukkan gigi. Oke, sekarang mencucu. Oke, sekarang agak menggembung pipinya untuk meniup ya. Oke, baik. Sekarang muka sedih mbak. Oke, baik. Untuk wajahnya normal. Untuk ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis yang ke-7, tapi yang fungsi pengecapannya, sensoriknya. Jadi saya akan membuat larutan gula dan larutan garam. Di sini juga ada rasa-rasa manis, asin, pahit, asam. Jadi nanti mbak bisa tunjuk ya, tapi pas saya teteskan larutannya tidak usah dimasukkan lidah. Jadi gini terus, jangan sampai dimasukkan. Ya, baik. Sekarang sudah saya buat larutannya, masukkan ke dalam pipet tetes. Lidahnya dulu mbak, saya akan teteskan. Tunjuk ini rasa apa? Manis. Oke, baik. Sabar, jangan dimasukkan dulu ya mbak. Sekarang saya akan membuat larutan garam dan masukkan ke pipetnya. Lalu diluruskan lidahnya. Apa rasanya? Asin. Baik. Selanjutnya saya akan mengecek cranial nervus yang ke-8, yaitu vestibulocochlear. Untuk nystagmus tadi saya sekali mengecek pas pergerakan bola mata, tidak ada gerakan kayak nge-glitch gitu. Jadi nystagmusnya negatif, tidak ada kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melihat palatumnya mbak ya, dengan menggunakan pen light. Mbak bisa terus bilang A gitu ya. Baik. Oke. Untuk palatumnya bisa keangkat simetris dan uvulanya juga berada di tengah ya, normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otot sternocleidomastoideus dan trapezius untuk mengecek cranial nervus yang ke-11. Nanti mbak menahan kayak tangan saya gitu ya ke sebelah sini, menoleh dan ya 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelahnya 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk sternocleidonya kuat ya. Selanjutnya musculus trapezius, mbak nanti bahunya bisa mengangkat ya, melawan tahanan saya. 1, 2, 3, angkat. Oke, baik. Ini juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranius yang ke-12, yaitu hypoglossus. Bisa menjulurkan lidah. Oke, untuk lidahnya juga tidak terlihat adanya atrofi atau fasikulasi dan normal, bisa di tengah gitu ya. Dan boleh berdiri. Oke, tangannya kuat. Oke, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya mbak. Semuanya alhamdulillah normal, tidak ada kelainan-kelainan pada pemeriksaan saraf cranialis mbak. Terima kasih mbak, semoga sehat selalu. Terima kasih dokter.